Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngebahas satu buah tablet dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Tab A7, yang katanya adalah satu gawai solusi untuk semua. Is it? Yuk kita bahas. Jawaban dari pertanyaan apakah Samsung Galaxy Tab A7 ini adalah satu gawai solusi untuk semua adalah iya, kalau dilihat dari kacamata pandemi ya. Belajar dari rumah, koordinasi kerjaan dari rumah, senang-senang dari rumah, ya bisa lah. Kendalanya mungkin memang hanya di spesifikasi. Yang gue pegang ini warna silver, lo bisa ngeliat bezel bagian depannya itu even, dan menurut gue ini menarik banget. Bagian belakangnya juga sudah cakep. Cuman kalau lo ngeliat spec sheets, ya mungkin lo akan agak ngerasa, hah? Nih, spesifikasinya. Menggunakan Snapdragon 662 dengan RAM 3GB dan juga storage internal 32GB. Tapi untuk storage sendiri sebenarnya masih bisa lo tambah sampai dengan 1TB menggunakan external memory card. Punya layar 10,4 inci, panelnya TFT PLS, resolusinya 2000x1200, punya quad speaker yang sudah support Dolby Atmos, baterainya 7040 mAh dengan fast charging 15 watt, punya kamera belakang 8MP dan juga kamera depan 5MP. Ngedengar spesifikasi yang tadi gue bacain, mungkin lo ngerasa, hey, somewhat is good, tapi at the same time kentang gitu ya. Luckily, gue bukan orang yang glorified spesifikasi, gue masih melihat user experience, gue masih ngelihat ease of use, dan gue masih melihat masalah kegagasan. Untuk bagian yang terakhir ini, kegagasan, si Samsung Galaxy Tab A7 ini memang punya sedikit masalah dengan kegagasan. Jadi begitu gue coba ngebuka atau ngeklik satu buah aplikasi, lo akan ngelihat kok kondisinya dari lo tekan icon aplikasinya sampai ngebuka itu ada jedanya. Hal yang sama, misalkan layarnya mati, terus lo pencet tombol power sampai layarnya nyala, lagi-lagi lo melihat ada jeda di situ. Yes, it is a bit of problem. Cuman yang menarik adalah saat aplikasinya sendiri ini sudah terbuka, si Samsung Galaxy Tab A7 ini hitungannya berjalan dengan lancar-lancar aja. Sebagai contoh, gue coba buka KineMaster. Gue coba ngerender video 6 menit 720p doang memang resolusinya. Hasilnya gue bisa merender semuanya itu dalam waktu 3 menit 24 detik aja. Yeah, for me it's quite good, I don't really mind. Terus kalau misalkan kita coba ngebuka beberapa aplikasi lain kayak Zoom, ya memang kamera depannya lagi-lagi bukan yang paling wah secara hasil gambar, tapi seenggaknya it works just fine. Dan selama total gue meeting atau anak gue kali ya sekolah menggunakan Zoom ini, tidak pernah ada masalah yang aneh-aneh. Semuanya berjalan lagi-lagi lancar-lancar aja. Bahkan di saat gue nyoba bikin script pakai Samsung Galaxy Tab A7 ini, gue tinggal konekin keyboard Bluetooth yang gue pakai di belakang, itu si Keychron K8, lengkap dengan mouse Logitech MX Master 2S, itu connect dengan aman di Samsung Galaxy Tab A7 ini, berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Jadi ya, walaupun memang kita harus berkompromi secara kegagasan dalam membuka aplikasi, tapi untuk masalah experience dan juga ease of use sehari-hari di saat aplikasinya sudah terbuka, hitungannya aman-aman aja. So, ya silahkan pertimbangkan di bagian ini. Untuk urusan baterainya sendiri, si Samsung Galaxy Tab A7 ini ya dengan 7000 mAh yang base-nya udah lumayan besar, hitungannya enak. Gue bisa perlu waktu sekitar 2 harian untuk menghabiskan baterai dari 60%-an ini menuju ke 17%, dengan screen on time waktu itu sekitar 4 jam lebih menuju 5 jam. Jadi hitungannya aman-aman aja. Untuk ngecharge-nya emang lagi-lagi agak lumayan lama karena baterainya 7040 mAh, tapi datang hanya dengan chargeran 15 watt saja. Yang menarik mungkin dari sisi layar ya, karena si Samsung Galaxy Tab A7 ini punya layar resolusinya 2000x1200, ukurannya 10,4 inci. Harusnya secara teori cukup lah. But somehow, mungkin karena si penggunaan Snapdragon 662 ya, atau mungkin emang di-crippled oleh Samsung, gue nggak tahu yang mana. Resolusi pemutaran video maksimal yang bisa diproses sama si Samsung Galaxy Tab A7 ini adalah 1080 pada 60 fps. Impactnya ini pas gue nonton YouTube, gue nyoba beberapa video Peter McKinnon, videonya gue, terus video-video lain gitu, hitungannya kerasa banget kalau dia agak turun masalah ketajamannya. Bahkan untuk videonya MKBHD yang biasanya tajam,
Ini masih lumayan tajam karena base videonya dia adalah 8K, tapi pun tetap tidak setajam yang biasanya. Itu kalau dalam mode full screen. Kalau dalam mode yang biasa aja, nggak dibikin full screen, nah ini tentu tidak ada masalah sama sekali, karena kan emang space nontonnya juga hitungannya lebih kecil. Tapi hal ini berbeda ya, kalau misalkan kita coba nonton Netflix, gambarnya tajam-tajam aja. Jadi ya, ini salah YouTube, salah chipset, atau gimana, perlu penyelidikan lebih lanjut, but you might want to know this information. Masih berhubungan dengan masalah media consumption, speaker yang dipunya sama Samsung Galaxy Tab S7 ini, dia ada 4 buah speaker dan udah ada sertifikasi Dolby Atmos. So anyway, it sounds really good, loud banget kalau misalkan dalam kondisi sepi, malam-malam gitu lo cuman nyalain volumenya 1 aja, suaranya kedengeran kenceng. So that's really a big plus dari Samsung Galaxy Tab A7 ini. Dan untuk performa kameranya, ya semua is okay. 5 megapiksel kamera depan, 8 megapiksel kamera belakang. Not the best of them all. Cuman kalau sekedar untuk koordinasi lewat zoom atau mungkin untuk ya foto-foto dokumen aja, hitungannya masih aman-aman aja. Pertanyaan banyak orang mungkin adalah, kok Samsung berani banget ya ngeluarin Samsung Galaxy Tab A7 dengan harga 4.999.000 pas lagi launchingnya. Kayak overpriced nggak sih? Ya mungkin untuk beberapa orang iya, untuk beberapa orang lagi ngerasa biasa-biasa aja karena terkompensasi antara chipset dengan layar dan juga speaker dan lain-lainnya. Cuman menurut gue alasan kenapa Samsung bisa melakukan hal itu ya, dengan artian memberikan harga agak lumayan, yaitu 4.999 untuk Samsung Galaxy Tab A7, karena yang pertama ini adalah Samsung, dan yang kedua produk ini adalah produknya Samsung. Gue jelasin. Yang pertama, ini adalah Samsung. Samsung ini memang dikenal sebagai satu buah brand yang sudah settle, sudah punya nama, dan sudah nyaman dalam posisinya. Mereka bisa mau naruh produk dengan spesifikasi serendah apapun dengan harga yang hitungannya lumayan tinggi. Orang tetap masih akan beli karena sudah percaya sama brandnya, percaya dengan kekuatan dari device-nya itu sendiri, dan yang paling utama sudah nyaman dengan UI yang diberikan oleh Samsung. So, Samsung can do it. Is it right? Ya, tiap orang punya pendapat yang beda-beda ya, antara benar dan salah, cuman yang pasti Samsung can do it. Yang kedua, ini adalah produk Samsung, dalam artian Samsung Galaxy Tab A7 bukan masalah ketahanan bodinya atau mungkin ketahanan hardware-nya dan software-nya segala macam, tapi Samsung punya satu buah kebiasaan, yaitu menaruh harga yang agak tinggi di saat penjualan perdananya, cuman lo akan bisa melihat diskon yang terjadi cukup besar dan juga cukup cepat. Jadi kan harga launchnya si Samsung Galaxy Tab A7 ini 4.999. Currently, pas gue bikin video ini tadi siang, gue ngecek lo bisa temuin Samsung Galaxy Tab A7 dengan harga 4,5 jutaan. Jadi ya, semakin lama harganya akan semakin kompetitif dan akan semakin menarik, karena emang dengan satu buah layar 10,4 inci, terus juga baterainya besar, dan quad speaker yang menurut gue performanya bagus, Samsung Galaxy Tab A7 is actually interesting device. Pertanyaannya lagi yang kedua adalah, Fik, jawab deh yang benar. Apakah menurut lo Samsung Galaxy Tab A7 ini worth it? Ini pun sebenarnya satu buah pertanyaan yang bisa gue jawab dengan mudah, karena sesimpel gini. Kalau lo suka sama spesifikasi dan pengen bayar uang semurah-murahnya untuk spesifikasi setinggi-tingginya, lo kesel sama Samsung Galaxy Tab S7 ini, pasti. But kalau lo adalah tipikal orang yang mempertimbangkan masalah kenyamanan, masalah brand, dan juga lo sangat mempertimbangkan user experience dari satu buah produk dengan mau memberikan kompromi yang agak lumayan dengan masalah kegagasan dari gadget lo sendiri, Samsung Galaxy Tab S7 is actually worth to look. Worth to buy masalah nanti, tapi paling enggak worth to look untuk lo coba-coba dan lo ubek-ubek dulu. Seenggaknya itu menurut gue. Ya. Anyway, kalau lo punya satu atau dua komentar dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Diskusi secara sehat, nggak usah marah-marah, nggak usah nyela-nyela. Kita diskusi secara sehat sekali lagi. Buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.